Halo, di video ini saya akan menunjukkan 20 tips dan trik pada Polar Grid X2. Baiklah, mari kita mulai dengan mengubah tampilan jam bawahnya. Untuk melakukannya, kita perlu buka pengaturan, klik tombol di pojok kiri bawah, lalu geser ke bawah sampai Anda menemukan pengaturan. Sekarang, masuk ke tampilan jam. Dan saat Anda terus menggulir ke bawah pada layar, Anda akan menemukan bahwa ada beberapa tampilan jam yang berbeda-beda yang bisa Anda pilih sesuai dengan keinginan Anda. Terserah Anda ingin menggunakan tata letak yang mana, semuanya bisa diatur dan disesuaikan dengan preferensi Anda sendiri. Katakanlah saya pilih yang ini, tekan tombol untuk memilih hal berikutnya. Sekarang kita bisa memilih latar belakang yang akan digunakan untuk tampilan jam ini, lalu juga menentukan tema warnanya. Katakanlah, misalnya, saya memilih warna hijau untuk contoh kali ini. Dan kita juga bisa tambahkan beberapa hal seperti logo polar, tanggal, misalnya aktivitas, berapa banyak langkah kita hari ini, dan detak jantung saat ini misalnya. Dan mari tambahkan hal terakhir, mungkin logo polar. Oke, sekarang untuk menyimpannya, geser ke bawah dan tekan tombol ini untuk konfirmasi. Dan sekarang kita punya tampilan jam custom yang baru. Saat yang tentu saya tidak menunjukkan detak jantung karena saya tidak memakai jamnya. Tapi mari kita buka pengaturannya sekali lagi. Kita juga bisa mengubah seperti biasanya, sesuai kebutuhan kecerahan layar kita. Ciri-ciri pengaturan umum, lalu kecerahan layar, dan yang kita punya temp posisi terkunci, tinggi, sedang, atau rendah. Terserah Anda tingkat kecerahan mana yang Anda inginkan. Tentu saja, ingatlah jika Anda memakai yang lebih tinggi, jika Anda menggunakan tingkat kecerahan yang tinggi, baterai perangkat Anda akan terkuras sedikit lebih cepat dari biasanya. Kita juga bisa mengaktifkan fitur layar selalu menyala yang dapat dimatikan sepenuhnya atau hanya menampilkan waktu saja sesuai kebutuhan. Klik mengerti dan sekarang fitur itu sudah diaktifkan. Lalu kita punya notifikasi. Di sini Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan. Apakah Anda ingin notifikasi dari ponsel bukan latihan saat target aktivitas tercapai? Anda bisa dapat peringatan tidak aktif, pengingat sinkronisasi, dan rencana latihan hari ini. Jika Anda ingin menyimpan perubahan, cukup tekan tombol simpan. Di bawahnya, kita punya mode jangan ganggu. Ini bisa dinyalakan terus atau bisa dijadwalkan misalnya dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Tentu saja Anda bisa menyesuaikannya, atur jamnya. Jadi katakanlah ini akan dimulai jam 11 malam. Dan berakhir jam 7 mungkin. Konfirmasi dengan mengeklik tombolnya, dan begitulah cara Anda menambahkan jadwal untuk DND. Oke, sekarang mari kita atur pin untuk jam kita. Caranya masuk ke data dan keamanan. Dan klik atur pin untuk keamanan tambahan. Ini harus berisi 6 angka. Maaf, dalam kasus saya akan buat yang sangat mudah dan tidak bisa. Bahkan tidak mengizinkan saya melakukannya. Katakanlah seperti itu. Sekarang, masukkan ulang PIN-nya. Untuk konfirmasi dan sekarang PIN Anda telah diatur sebagai tingkat keamanan tambahan. Dalam kasus saya, untuk saat ini, saya akan mematikannya karena saya tidak menginginkannya sekarang. Tapi sekarang Anda tahu cara mengaturnya. Hal yang sangat mudah. Oke. Sekarang mari kita mulai untuk menyesuaikan bilah cepat yang ada di layar utama kita. Caranya adalah dengan menggeser layar ke bawah dari tepi atas. Dan di sini kita punya beberapa fungsi cepat seperti mengatur alarm dan mengatur penghitung waktu mundur. Kita bisa masuk ke mode jangan ganggu. Kita juga bisa mengaktifkan mode pesawat tepat di sini, buka center. Itu juga hal yang cukup berguna. Senternya sendiri. Kita bisa cari ponsel saya. Itu juga fitur yang keren. Sekarang ini hanya memutar suara, dan itu memungkinkan saya menemukan ponsel saya. Saat hilang begitu saja, saat saya tidak bisa menemukannya. Juga hal yang cukup keren,
Dan mari kita sesuaikan bilahnya sendiri. Klik ikon plus dan Anda bisa membatalkan pilihan atau memilih hal-hal tersebut di bilah cepat. Misalnya, katakanlah saya akan menghapus mode pesawat karena saya tidak menginginkannya, lalu klik simpan. Dan sekarang itu sudah menghilang dari bilah. Oke, sekarang jika Anda ingin mengunci layar jam tangan Anda, yang perlu Anda lakukan adalah menahan ikon. Maksud saya, tombol di sisi kiri atas. Tahan saja untuk mengunci layar. Begitulah cara Anda melakukannya. Sekarang tidak mungkin untuk mengeklik apapun. Terkadang ini bagus karena katakanlah kita hanya ingin memiliki, katakanlah ini, layar ini, tampilan jam ini, dan kita tidak ingin mengubahnya karena salah klik. Jadi itulah saat ketika Anda bisa mengunci layarnya. Jika ingin membuka kunci, cukup tahan lagi tombolnya. Oke, sekarang mari kita ke program latihan. Untuk memulai program, tekan tombol di sisi kiri dan klik mulai latihan. Seperti yang Anda lihat, kami punya banyak aktivitas latihan yang bisa kita pilih. Katakanlah untuk saat ini, saya akan memilih lari. Tentu saja Anda bisa menyesuaikan pengaturan di setiap aktivitas. Anda bisa mengaktifkan pengaturan hemat daya. Anda bisa memilih untuk membagikan detak jantung ke perangkat lain. Anda juga bisa menemukan ponsel Anda dengan cepat di sini. Anda punya beberapa kecepatan balap, favorit, saran latihan, dan lain-lain. Dalam mode nyamai Anda ingin memulainya cukup saja, ya. Tekan. Dan sekarang sudah berjalan. Kita telah memulai program untuk balapan. Jika ingin menyimpannya, cukup tahan tombol selesai, maksud saya jika ingin mengakhirinya. Di sini ada pertanyaan apakah Anda ingin menyimpannya. Jika mau, saya tekan tombol hijau. Jika tidak, kau tekan yang merah, begitu saja. Oke, hal berikutnya. Oke, sekarang mari kita pantau tidur kita. Itu salah satu layar saat Anda menggeser ke kiri dan kanan. Tapi ingatlah, jika Anda ingin mendapatkan data, dalam mode ini, Anda harus memakai jam tangan di malam hari, intinya harus ada di pergelangan tangan. Anda juga bisa mengetuknya, sama halnya dengan data ANS, Anda hanya perlu memakainya di malam hari. Kami juga punya pengingat asupan, jadi sekali lagi, klik ikon ini, lalu gulir ke bawah, masuk ke asupan. Di sana, Anda akan menemukan pengingat karbohidrat pintar, karbohidrat manual, dan juga pengingat minum air. Jadi selalu baik untuk tetap terhidrasi. Anda bisa memilih pengingat minum, misalnya setiap 60 menit, dan sekarang kita akan mendapat notifikasi. Ini akan mengingatkan Anda setiap 60 menit untuk mendapatkan pengingat. Tapi untuk saat ini, saya akan menghapusnya. Dan sekarang mari kita ukur SpO2 kita di dalam darah kita. Untuk melakukannya, silakan klik tombol sereni, bukan yang di sini. Maaf, Anda harus masuk ke tes terlebih dahulu. Setelah masuk, gulir ke bawah dan cari bagian yang bertuliskan SpO2. Ikuti langkah-langkah ini dengan teliti agar proses berjalan lancar. Saya harus memasang jam ini di pergelangan tangan untuk mengukurnya. Oke, jadi mari kita klik itu dan ukur. Oke, dan begitulah cara mengukurnya. Seperti yang Anda lihat pada saya.
semuanya normal, jadi bagus untuk tahu sebenarnya bahwa semuanya baik-baik saja terkait SpO2 dalam darah saya. Kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan ECG. Mari kita ukur juga. Dan kita perlu menaruh jari pada tombol kiri atas. Perlu menahannya atau... Oh, oke, seperti itu. Kita harus menahannya sekitar 30 detik untuk mendapatkan hasilnya. Oke, dan begitulah cara Anda mendapatkan hasilnya juga. Sekarang saya akan melepasnya dari pergelangan tangan. Oke, saya bakal meletakkannya lagi mendatar di meja. Oke, sekarang mari kita ubah beberapa satuan di jam kita, karena itu juga hal yang bisa kita sesuaikan. Seharusnya ada di bawah pengaturan umum, saya rasa, jika saya tidak salah. Kita perlu terus menggulir, ya, cari satuannya, dan Anda bisa memakai satuan metrik atau satuan imperial, terserah Anda. Saya akan menggunakan metrik, karena saya lebih suka nilai dalam kilogram dan sentimeter. Cukup klik untuk mengonfirmasi opsi yang dipilih. Sekarang saya tunjukkan peta yang bisa kita gunakan untuk mencari lokasi. Cari tampilan jam ini, cukup ketuk itu sekali saja. Jika Anda ketuk 2 kali lalu ketuk lagi, sebaiknya jangan terlalu sering. Di sisi kanan, ada bilah ini dan berkat itu kita bisa memperbesar. Dan di sini ada peta mini yang menunjukkan lokasi tepat kita. Jika Anda klik tombol di sisi kanan, Anda bisa menandai lokasi dan juga mencari koordinatnya. Anda bisa pilih titik minat, periksa orientasi peta untuk melacak utara atau melacak ke atas. Dan Anda juga bisa melakukan kalibrasi kompas. Ada bola ini dan kita hanya perlu memiringkan bola ke arah yang diperintahkan. Sekarang kita perlu melakukannya ke atas, dan di sini ada tutorial singkat cara melakukannya. Oke, sekarang ke kanan. Dan sekarang saya perlu menggulirkan bola ini sampai semua tepian itu berwarna hijau. Oke, dan yang terakhir. Dan sekarang saya perlu meletakkan jamnya terbalik. Dan sekarang kompasnya sudah dikalibrasi. Begitulah cara melakukannya. Mari kita kembali. Anda juga harusnya punya kemungkinan untuk mengalibrasi satelit itu sendiri. Mungkin di sini. Bukan, itu ketinggiannya. Ini tadi ada di suatu tempat di sini. Jika ingin menggunakan aplikasi cuaca, tentu saja Anda harus terhubung dengan ponsel Anda. Mungkin izinkan saya tunjukkan caranya, karena beberapa orang mungkin tidak tahu. Izinkan saya memperkecil sedikit agar Anda bisa melihat ponsel saya. Saya akan meletakkannya tepat di sini. Untuk menghubungkan jam tangan dengan ponsel, Anda harus menggunakan aplikasi yang bernama Polar. Pertama, saya perlu mengetik kata sandinya di ponsel saya. Oke. Beginilah tampilan aplikasinya, tersedia di Android dan di iOS. Lalu Anda hanya perlu membukanya, dan Anda akan punya kemungkinan untuk terhubung dengan jam yang ada di dekatnya. Di sini tentu saja Anda juga bisa memantau semuanya persis seperti di jam tangan Anda. Di sini Anda akan melihat semua aktivitas olahraga Anda, pengisian daya malam hari, dorongan dari tidur, hal-hal yang saya katakan sebelumnya. Di sini Anda juga dapat memeriksa beberapa pengaturan umum. Aplikasi ini sepenuhnya gratis, jadi Anda tidak perlu membayar apapun. Dan sekarang, sebagai hal terakhir, mungkin izinkan saya menunjukkan cara menambahkan, cara memasangkan dengan ponsel. Untuk melakukannya, buka pengaturannya, lalu ke umum, klik pasangkan dan sinkronkan dengan ponsel.
Jika Anda melakukannya untuk pertama kali, Anda harus mengonfirmasi kode yang muncul di layar jam tangan, hal yang sama di ponsel. Ini sangat mudah, jadi saya yakin Anda akan menanganinya tanpa masalah. Oke, mari kita tunggu sampai tersinkronisasi. Dan pada dasarnya, hanya itu yang ingin saya tunjukkan kepada Anda di perangkat ini. Baiklah, dan itu saja di video ini. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat, silakan beri suka, komentar, dan berlangganan.